Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Maulida Anggraini dari kelas 11 DITL 1, nomor absen 17. Saya akan menceritakan resensi novel saya yang berjudul Love in Poppy. Kisah ini adalah mengenai dua tetangga yang memiliki hubungan spesial yang terikat oleh seorang gadis cilik yang begitu menarik perhatian, bahkan sejak pertemuan pertama mereka. Di balik kehidupan yang bertolak belakang dan dengan masa lalu yang kurang menyenangkan, keduanya menjalani kehidupan bertetangga yang manis. Hubungan itu pun makin lama kian dekat. Sebuah kisah romantis dibalut dengan background pekerjaan serta upaya untuk menjalani kehidupan yang terlanjur suram akibat kubangan masa lalu yang kelam. Adalah Gladys, tokoh utama kita, yang oleh penulis digambarkan sebagai seorang muslimah yang berjuang menghidupi anaknya di sebuah tempat jauh dari tanah air. Karena kesalahan masa lalunya membuat ia menanggalkan identitas kemusliman hanya di negara orang. Meskipun ia tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Gladys adalah seorang single mom dengan anak perempuan kecil berusia 5 tahun yang bernama Lulu. Semenjak kejadian tidak menyenangkan dalam hidupnya 6 tahun yang lalu, yaitu saat Gladys bangun tidur, dia sangat terasa badan dia lemas, pandangannya berkunang-kunang dan mual. Dan dia memaksakan untuk lebih berolahraga lebih keras lagi. Saat dia beranjak di tempat tidurnya dan dia menuju ke tempat makan bersama ayahnya bertanya kepada Gladys kenapa dia kelihatan pucat dan kenapa saat pucat begitu dia malah lebih keras untuk berolahraga. Gladys hanya mengatakan tidak apa-apa karena dia hanya ingin berolahraga saja. Setelah berolahraga, dia mengunjungi rumah Noah, pasangan Gladys pada saat itu, untuk meminta tanggung jawab karena Gladys hamil. Tetapi pada saat itu Noah tidak mau bertanggung jawab karena Noah hanya mau meluluskan kuliahnya dan menjadi seorang dokter terlebih dahulu. Karena kejadian malam itu, Gladys yang kehilangan kesadaran di kamar Noah, dan pada saat itu Gladys dibawa ke rumah sakit. Dan yang menemani hanyalah Tante Hera, sedangkan ayah Gladys tidak menemani dia karena ayahnya sangat kecewa kepada Gladys telah melakukan hal seperti itu. Sedangkan waktu kecil, Gladys sangat dididik tentang agama Muslim. Saat sampai di rumah Tante Hera selalu menjaga Gladys agar kandungannya baik-baik saja, dan ayahnya hanya berdiam saja saat berpapasan dengan Gladys. Dan saat di kamar sendirian, Gladys berusaha mengiris pergelangan tangan kirinya, dan Gladys hanya berpikiran Gladys memilih untuk mati. Nah, pada saat itu ia tinggal di Hampers, London, dan bekerja di salah satu perusahaan fashion milik tantenya berlabel Monarchy bersama Hera, tantenya, dan Lulu anaknya. Ia menjalani kehidupan yang baru di Hampers. Suatu hari, penghuni baru di sebelah rumahnya mengejutkan Gladys dengan adegan ciuman di pagi buta. Karena sebuah tradisi bahwa penghuni baru di tempat ini akan disambut dengan apel pis sebagai salam perjumpaan. Gladys mengetuk pintu rumah tetangga dengan apel pis buatannya bersama Lulu anaknya. Saat memberikan seporsi apel pis, Lulu melihat kolam renang
yang ada di sana, dan dia berbicara dengan ibunya karena dia ingin berenang di sana. Karena penghuni sebelumnya cukup akrab dengan Lulu, dan gadis cilik itu sering menggunakan kolam renang di halaman belakang mereka. Perjumpaan ini pun dihiasi dalam permintaan Lulu untuk berenang di sana. Gladys melayangkan protes, tapi si tetangga baru mengabulkan permintaan gadis kecil itu dan mengabaikan penolakan dari Gladys. Malah bagi Gladys, si bocil wanita yang memang mempunyai kecenderungan menempel dengan pria dewasa langsung dekat begitu saja dengan orang baru tersebut, yang bernama Callum Kincaid, seorang pembalap Formula 1. Callum memiliki saudara kembar yaitu Alex. Mereka sangat memiliki bakat dan minat yang sangat berbeda, yaitu Callum yang sangat suka dengan pembalap, dan sedangkan Alex lebih suka dengan masalah lingkungan, dengan alam. Dan Alex dari kecil dia sangat dekat dengan pamannya yaitu Lockhart, pendiri SWC, dan Callum tidak dekat dengan pamannya. Saking dekatnya Alex dengan pamannya, Alex sampai berubah yaitu menjadi seorang muslim, dan itu sangat mengejutkan Callum. Dan pada saat tiba hari ulang tahun mereka berdua yang ke-13 tahun, itu dimana hari yang sangat sial, karena pada hari itu Callum bangun dan menghampiri kamar Alex, tetapi kamar Alex kekunci, dan pada akhirnya Callum berjalan ke dapur karena dia mendengar suara berisik dari dapur, seperti lagi membuat makanan untuk acara. Di situ Callum sangat yakin jika makanan tersebut untuk merayakan ulang tahun Callum dan Alex. Saat di sekolah, sempat Callum mengejek Alex karena selera cewek Alex sangatlah rendah. Dan setelah pulang sekolah, Callum menghampiri kamar Alex dan berbincang-bincang, dan tak lupa Callum mengatakan bahwa acara di rumahnya itu untuk acara ulang tahun. Tetapi Alex tidak percaya dan hanya mengiyakan Callum. Dan saat setelah beberapa jam menunggu, ternyata dugaan Alex itu benar. Acara itu bukan untuk mereka berdua, melainkan untuk acara merayakan kesuksesan Kincaid yang baru mendapatkan kontrak eksklusif dengan penyuplai besar asal Amerika Serikat. Di situ Alex dan Callum sangat kecewa. Selanjutnya menceritakan kedekatan mereka yang terus berlanjut, terutama karena Callum terlanjur jatuh hati dengan Lulu. Ia sering membawakan hadiah pada anak kecil itu. Di sisi lain, kedekatan anaknya dengan pria itu membuat Gladys resah. Ia merasa sedih karena Lulu tidak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Dan dari kedekatan Callum dengan Lulu membuat hati Gladys terkoyak. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa, mengingat Callum tidak merasa keberatan dengan perlakuannya pada gadis kecil itu. Sementara itu, Callum yang seorang public figure sedang dekat dengan seorang model bernama POP. Dengan wanita itu, saya menjalini hubungan tanpa ikatan. Dalam masa trauma, dengan ikatan apapun mengikat, ia pernah gagal membina hubungan saat dikhianati tunangannya jelang menikah. Gladys sendiri setiap mengalami kejadian menyakitkan di masa lalu, membuatnya menutup hati dan menjaga jarak dengan pria manapun yang ia temui. Hubungan keduanya semakin dekat, terlebih lagi ketika Callum ingin balapan dan menawarkan tiket kepada Gladys. Tetapi Gladys tidak bisa karena tidak ada waktu. Dan pada akhirnya Callum menanyakan kepada Gladys
tempat apa yang dia inginkan pergi ke sana. Lalu pada saat itu juga Grace mengatakan bahwa dia sangatlah ingin ke Thailand, tepatnya di Napoli. Lalu Salem sedikit memaksa untuk melakukan liburan ke Napoli bersama Lulu dan Hera. Sebelumnya Gladys sangat menolak karena dia berpikir untuk bagaimana kerjaan Gladys nanti. Setelah pada akhirnya mereka sepakat juga untuk pergi bersama. Di reruntuhan kota Pemping, cerita mereka perlahan-lahan menemukan judul lainnya, seperti perhatian Salem kepada Lulu yang sangat posesif dan perhatian kepada Gladys yang sangat perhatian di kota itu. Dan ada waktu di mana Gladys mengolesi sunscreen dan sunblock di muka dan di tangan Salem yang pada saat itu mulai memerah dan berbintik-bintik karena kepanasan. Dan sisa hari itu mereka berempat menghabiskan waktu untuk berwisata ke Polipilo dan Amalfi Coast. Dan pada perjalanan itu Salem sangat memegang tangan Gladys yang membuat memori Gladys kabur. Tapi dia merasa nyaman dengan sentuhan Salem. Dan di hari terakhirnya mereka mengunjungi Poppy, kota lama zaman Romawi kuno. Salem di sana sangat menunjukkan perhatian besarnya terhadap Lulu dan Gladys, terutama dengan menghadapi cuaca panas. Dan saat perjalanan Gladys sangat merasakan perasaan yang telah dalam terhadap Salem. Gladys mengalami perubahan drastis selepas dari situ, yaitu setelah pulang Gladys terlihat seperti marah dengan Salem, seperti mendiamkan Salem seharian dan tidak mengajak Salem berbicara. Gladys, Lulu, dan Hera pulang lebih dahulu karena saat di bandara Salem tiba-tiba dicium dengan mantan dia. Sedangkan hubungan Salem dan perempuan itu sudah berakhir. Lalu saat sampai di rumah, Salem sangatlah ingin meminta maaf kepada Gladys. Tetapi saat dia melihat rumah Gladys, ada sebuah mobil di depan rumahnya, seperti ada tamu di rumah Gladys. Dan pada akhirnya Salem hanya bisa mengurungkan keinginan dia dan kembali ke rumahnya. Tamu Gladys yaitu adalah Noah, mantan pasangan Gladys. Pada saat itu Noah meminta maaf karena menolak tanggung jawabnya, dan Noah meminta kesempatan kedua kepada Gladys. Tetapi Gladys menolak itu karena 6 tahun yang lalu Noah tidak mau bertanggung jawab. Dan di sisi lain, Lulu dan Salem ada di taman belakang rumah Gladys, dan Salem bertemu dengan Gladys dan menyuruh Gladys setelah selesai bertamu bisa bertemu dengan Salem di taman belakang. Dan setelah Gladys bertemu Gladys, teringat bahwa Salem telah menunggu Gladys di taman belakang. Dan pada saat itu Gladys membuat coklat panas untuk Salem dan menemuinya di taman belakang. Setelah itu Salem langsung menanyakan tentang kemarin di bandara, kenapa Gladys berdiam kepada Salem dan Salem meminta maaf. Dan pada akhirnya Gladys berbicara bahwa dia tidak marah padanya, hanya saja Gladys lagi ada banyak pikiran. Dan sempat Salem bertanya tentang tamu Gladys tadi. Lalu saat Gladys ditelepon dengan tante yang satunya yang ada di Tanah Suci, dia mengatakan bahwa Tante Hera yang selama ini menjaga Gladys itu adalah ibu kandung Gladys. Di situ Gladys sangat kaget dan kecewa karena Tante Hera sudah menyembunyikan itu kepada Gladys. Dan saat telepon, ayahnya menginginkan Gladys pulang ke Tanah Sucinya. Dan pada saat
Begitu juga Gladys langsung pergi ke bandara untuk pulang ke tanah suci tersebut dengan Lulu. Dan saat di bandara, dia dijemput dengan ayah dan kakak-kakaknya. Dia sangat senang. Dan tapi di sisi lainnya, dia juga sangat kecewa dengan Tante Heret. Dan selama di tanah suci, Gladys sangatlah gelisah dengan keadaan Selum. Dan dia ingin melepon, tetapi dia tidak berani. Setelah itu, di meja makan, Gladys dan keluarganya menceritakan tentang kisah ibunya, yaitu Tante Hera, yang saat mengandung Gladys, calon suaminya meninggal. Itu menjadi alasan kenapa Gladys diwujudkan dengan ayahnya sekarang. Lalu di hari berikutnya, acara pernikahan kakaknya, dan Gladys bertemu dengan Selum. Dan Selum, di saat dan di detik itu, Selum melamar Gladys. Dan akhirnya Selum menerima itu, tetapi di sisinya lain dia berpikir bahwa dia bingung dengan agama yang berbeda dengan antara Selum dan Gladys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.